Hari ini kita tidak ada lagi yang disebut menyembah patung sebagai berhala, tetapi mungkin ada di antara kita yang terjebak memberhalakan hawa nafsu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbul Alamin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah Jumat Arsyadakumur Rahman, kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan rahmat, nikmat dan karunia yang banyak kepada kita. Di antara nikmat terbesar itu adalah nikmat iman, sehingga dengan iman yang ada pada diri kita mampu memotivasi kita, mampu menggerakkan kita untuk menunaikan perintah Allah, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui baginda Rasulullah, Allah turunkan ajaran agar kita ikuti, agar kita pedomani, sehingga kita menjadi selamat hidup di dunia menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi. Sebagai kewajiban bagi khatib-khatib berwasiat kepada kita semua, tentunya juga kepada diri khatib sendiri, agar kita bertakwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau pengertian sederhananya, kita laksanakan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah. Jamaah Jumat Arsyadakumur Rahman, hari ini tanggal 1 Rabiul Awal, ada peristiwa besar yang terjadi di bulan Rabiul Awal, yaitu kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib tidak akan menyampaikan bagaimana cerita tentang Maulid Nabi, tetapi khatib ingin menyampaikan bahwa ada tradisi kita, kebiasaan kita setiap tahunnya memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khatib juga tidak akan membahas persoalan khilafiyahkah namanya tentang peringatan Maulid Nabi itu. Tetapi khatib ingin menyampaikan, dari setiap tahun peringatan Maulid Nabi yang kita adakan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mensyiarkan agama, sudahkah kita tanyakan kepada diri kita? Sudahkah kita beri warning kepada diri kita? Sudahkah kita beri peringatan kepada diri kita yang setiap tahun memperingati peringatan Maulid Nabi itu? Jangan kita memperingati Maulid Nabi hanya sekedar formalitas perayaan belaka, lalu tidak memberi nilai apa-apa kepada diri kita.
ibadah kita tidak meningkat, kecintaan kita kepada Rasulullah tidak kita tunjukkan dalam bentuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah. Kalau begitu adanya, maka harus ada peringatan kepada kita, diri kita sendiri. Kita yang memperingati Maulid Nabi, tapi hanya sekedar memperingati secara formalitas. Jamaah Jumat Arsyadakum Rahman, paling tidak melalui khutbah Jumat yang singkat ini, khatib sampaikan ada 3 peringatan kepada kita, kepada setiap diri kita, yang kita sampaikan. Pertama, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk memurnikan akidah dan tauhid. Jika ada di antara kita yang keyakinannya kepada Allah belum sepenuhnya, belum sebenar-benarnya, maka beri peringatan kepada diri kita bahwa kita yang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum sepenuhnya meneladani baginda Rasulullah dalam hal bertauhid, berakidah yang benar. Periode Mekah, selama Nabi Muhammad di Mekah menyampaikan risalah, menyampaikan ajarannya, fokusnya adalah mengikis habis keyakinan kepada selain Allah, sekaligus membentuk keyakinan yang kuat, keimanan yang tangguh, akidah yang mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai di zaman Nabi Muhammad, di awal-awal periode kenabian itu, ziarah kubur dilarang. Dikhawatirkan ada di antara yang pergi ziarah itu meminta-minta di kuburan itu, meminta-minta kepada nenek moyangnya yang sudah dikubur itu. Tetapi ketika akidah sudah kuat, dibolehkan oleh baginda Rasulullah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kata baginda Rasulullah. Ala fazuruha fa innaha tuzakkirul akhirah. Di awal-awal begitu, fokus ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah membentuk tauhid yang benar. Kita yang hari ini mungkin tidak ada lagi seperti masyarakat jahiliyah waktu itu, menyembah patung sebagai berhala. Kita mungkin tidak ada lagi membuat berhala lalu kita sembah. Masyarakat jahiliyah menyembah patung, bahkan di antara patung itu ada yang dibuat dari bahan pangan. Ketika musim paceklik datang, patung yang sebelumnya disembah itu, yang karena dia dibuat dari bahan pangan, dibuat dari adonan tepung roti, dimakan karena kelaparan. Mereka jahiliyah bukan karena bodoh secara ilmu pengetahuan, bukan bodoh secara peradaban. Mereka sudah mengenal astronomi, ilmu perbintangan. Mereka melakukan perjalanan dagang di musim-musim tertentu. Kaum Quraisy itu disebut melakukan rihlatas syita'i was shaif. Orang Arab sudah maju, sudah hebat, tetapi disebut jahiliyah, bodoh. Secara apa? Secara berkeyakinan kepada Tuhan. Hari ini kita tidak ada lagi yang disebut menyembah patung sebagai berhala, tetapi mungkin ada di antara kita yang terjebak memberhalakan hawa nafsu. Mungkin ada di antara kita yang terjebak menuhankan hawa nafsu. Allah sebutkan di dalam surah Al-Jasiyah misalnya, ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Allah katakan bahwa ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ada orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, memperturutkan segala keinginannya.
Diriwayatkan ayat ini memang turun terkait dengan peristiwa di masa jahiliyah. Kalau ada di antara kita yang masih menyembah berhala dalam bentuk patung, itu musyrik namanya. Tetapi jika ada di antara kita yang mempertuhankan hawa nafsu, ulama tidak menyebutnya sebagai musyrik, tetapi menyebutnya sebagai pendosa, berbuat dosa, fasik namanya. Kita tahu perintah Allah salat itu wajib, tetapi karena hawa nafsu kita mencegah kita untuk melaksanakan salat itu, teruslah bekerja, kata hawa nafsu. Terdengar panggilan azan di masjid, tapi tanggung pekerjaan ini, tanggung musyawarah ini, tanggung rapat ini dan segala macam, sehingga salat di nomor sekian kan, jika tidak ditinggalkan sama sekali. Karena apa? Kita masih mempertuhankan, memperturutkan, menjadikan hawa nafsu sebagai raja pada kehidupan kita. Kita tahu menutup aurat itu wajib misalnya, tetapi kita biarkan anak-anak kita, keluarga kita tak menutup aurat keluar rumah. Kita tahu ada perintah berzakat untuk mensucikan harta kita misalnya, tetapi tak kita tunaikan karena dorongan hawa nafsu. Mengapa pula harus dikeluarkan zakat? Susah-susah kita bekerja. Macam-macam bisikan yang disampaikan oleh hawa nafsu kita. Ketika kita memperturutkan hawa nafsu, jatuhlah kita kepada perbuatan dosa, fasik namanya. Kita tahu, tapi kita tak mempedulikan. Maka jika ada di antara kita yang hari ini mungkin tidak mempertuhankan berhala dalam bentuk patung, tetapi ada di antara kita yang mempertuhankan hawa nafsunya, maka kita bermohon kepada Allah, momentum peringatan Maulid Nabi kita jadikan sebagai peringatan kepada kita bahwa mesti meninggalkan hal-hal seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, hendaknya memperingati Maulid Nabi juga kita jadikan momentum bagi kita untuk mengingatkan diri kita jika selama ini kita lalai dalam beribadah kepada Allah, bahwa baginda Rasulullah diutus oleh Allah dalam rangka menyampaikan tuntunan beribadah yang benar, dalam rangka menyampaikan tata cara mengambakan diri kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Maka perlu kita terus belajar, terus mencari tahu, terus bertanya bagaimana cara beribadah dengan baik dan benar. Jika ada ibadah kita yang selama ini belum maksimal misalnya, yang wajib masih ada yang tertinggal misalnya, salat 5 waktu, maka momentum Maulid Nabi hendaknya mengingatkan kita bahwa syariat ini penting dilaksanakan, karena baginda Rasulullah diutus adalah untuk menyampaikan syariat ini. Kita yang sudah melaksanakan ibadah-ibadah wajib hendaknya juga meningkatkan ibadah kita dengan ibadah-ibadah yang kita sebut dalam fikih sebagai ibadah sunnah, karena baginda Rasulullah menyampaikan tuntunan itu. Puasa misalnya, saya sedang melaksanakan puasa, kata baginda Rasulullah, di hari kelahiranku. Kita yang meyakini, kita yang merayakan, memperingati Maulid Nabi, hendaknya juga dibarengi dengan cara kita, cara baginda Rasulullah merayakan maulidnya, yaitu melaksanakan ibadah puasa Senin dan puasa Kamis. Banyak ibadah-ibadah lain yang bisa kita laksanakan. Karena apa? Karena kita perintahkan oleh Allah di dunia ini tidak lain adalah untuk menghambakan diri beribadah kepada Allah. Itu yang kedua. Terakhir, yang ketiga,
Jika ada selama ini kita yang dalam bermuamalah, dalam berurusan, dalam hidup dan kehidupan kita sesama, kita manusia, kita bertetangga, kita bermasyarakat, kita berkaum, berkampung, kita berdunsana, yang tidak baik, ketahuilah bahwa baginda Rasulullah diutus oleh Allah dalam rangka menyempurnakan akhlak yang terpuji. Jika ada saudara kita mempunyai kesalahan, berikanlah dia maaf. Memang tak ada manusia yang tak bersalah. Dinamakan kita manusia ini karena linisyanihi, sumiyal insanu linisyanihi. Kita dinamakan dengan insan karena memang ada sifat yang melekat pada diri kita, sifat pelupa. Bukanlah kita ini makhluk yang sempurna, bebas dari dosa dan kesalahan. Tetapi memaafkan adalah perilaku terpuji yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kita yang memperingati Maulid Nabi nantinya, baca-bacalah kembali sejarah bagaimana Rasulullah memaafkan kesalahan orang lain, bagaimana Rasulullah tidak menaruh dendam. Jangan sampai di antara kita ada yang bersanak, berfamili, berkaum tidak tegur sapa, bertetangga tidak baik-baik, bermasyarakat tidak baik-baik, padahal kita diajarkan oleh baginda Rasulullah berbaik-baik dengan tetangga. Sampai-sampai dianggap belum sempurna keimanan kita. Contoh, dalam hadis dikatakan oleh baginda Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyuhsin ila jarihi. Hendaklah dia berbuat baik dengan tetangganya. Apa hubungannya berbuat baik dengan tetangga? Dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Belum sempurna keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Kita yakin kepada Allah, kita tidak menyembah selain Allah, ibadah ritual kita mantap, tapi hubungan kita dengan tetangga tidak baik. Belum sempurna keimanan kita kepada Allah. Apa hubungannya iman kepada Allah dan hari akhir? Berbuat baik kepada tetangga adalah perwujudan keimanan itu sendiri. Memang belum tentu kebaikan kita akan dibalasi oleh tetangga kita. Memang belum tentu kebaikan kita kepada siapapun akan langsung dibalasinya. Tetapi yakinlah, bagi kita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan akan dibalasi oleh Allah. Kalau tidak di dunia ini, di akhirat kelak. Inilah pentingnya bagi kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam banyak kasus ayat sering disebutkan, digandengkan penyebutan man amana billahi wal yaumil akhir. Memakmurkan masjid ini juga misalnya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, begitu. Banyak hal, banyak tempat di dalam Al-Quran juga di dalam hadis penyebutan iman kepada Allah dan hari akhir sering digandeng. Karena apa? Setiap apapun kebaikan yang kita lakukan akan kita terima balasannya. Kalau tak di dunia ini, di akhirat kelak. Bagi siapa? Bagi yang yakin pada Allah dan hari akhir. Ini saja yang Khatib sampaikan, semoga bermanfaat adanya bagi kita semua. Ke depan mungkin akan ada yang memperingati Maulid Nabi, maka penting bagi kita untuk tidak hanya sekedar perayaan memperingati itu, tetapi ingatkan diri kita tentang keberadaan baginda Rasulullah diutus oleh Allah. Pertama, memurnikan akidah sehingga akidah kita benar kepada Allah. Kedua, menjelaskan bagaimana tata cara beribadah
sehingga ibadah kita benar kepada Allah. Dan ketiga, bagaimana kita berhubungan sosial, tidak hanya sesama kita umat manusia, termasuk bagaimana kita berakhlakul karimah dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.